أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kajian At-Tafsirul Munir, Surat Al-Mulk. Baru 3 ayat ya, yang baru 3 ayat pertama yang menerangkan menerangkan Allahnya. Ini awalnya menerangkan Allah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi. Nah, itu Allah yang dimaksud ya. Maha suci, maha tinggi, maha agung, yang di tangannya lah. Nah, yangnya itu sifat itu dari Allahnya, menerangkan Allah nih awalnya nih. Tabarakalladzi itu Allah. Yang itu Allah itu yang satu, di tangannya lah segala kekuasaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yang telah menciptakan, mengadakan hidup dan mati dan hidup dengan tujuan yang mengadakan mati dan hidup agar atau dengan maksud menguji di antara siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan dia itu maha gagah, maha perkasa, maha pengampun. Kemudian yang telah menciptakan 7 lapis langit, ya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma taro fi khalqi rahmani min tafawut. Nah, ini yang kamu tidak menemukan. Ya, kamu tidak menemukan pada ciptaan Ar-Rahman itu Allah ya. Ciptaan pemilik rahmat itu hal yang tidak sejalan. Farji'il basara. Nah, ini ya yang Allah memerintahkan nih ya. Coba lihat lagi. Nah, di sini ini pelajarannya untuk segala sesuatu sebetulnya. Antara 1 kali dengan 2 kali nggak akan sama. Farji'il basara, maka ulangi lagi, lihat lagi. Hal taro min futur, apakah kamu melihat pada ciptaan Allah itu ya ada yang ada yang kurang gitunya, ada yang tidak sempurna, ada yang tidak sesuai. Nah, sampai ayat ketiga ya yang kemarin ya. Nah, sampai ayat ketiga terutama nih ya. Ayat ketiga, haza dalilun ala ta'zimi khalqiha. Ayat ini menunjukkan ayat ini adalah dalil atas ta'zimu khalqiha, betapa makhluknya, penciptaannya itu ciptaannya, betapa agungnya ciptaan Allah saja. Kesini ciptaan Allah saja demikian artinya ya. Ciptaan Allah saja maha karya kan, Allah yang berkarya kan, Allah yang berkreasi, Allah lah kreator, Allah kreator. Ya, Allah lah yang Allah itu berkreasi, ya Allah itu menciptakan hasilnya gitu ya. Hasilnya itu maha karya. Kalau ini saja nih ya, manusia gitunya, ketika manusia berhasil misalnya menciptakan sesuatu yang sebutnya yang sensasional lah, yang mau membuat sesuatu yang wah gitu ya. Itu manusia yang menciptakan misalnya kendaraan gitunya, misalnya sebuah bangunan atau apalah ya, yang hasilnya yang menurut akal manusia wah ini hasil yang luar biasa,
ini hasil yang wah lah bagaimana ini. Orang sering menyebut ini sebuah mahakarya, itu hasil yang langka. Itu untuk ciptaan manusia. Coba kalau ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah semuanya mahakarya. Karena ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Nah, ayat ininya dia yang menunjukkan ayat yang ketiga. Yang ketiga itu yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit dan kamu tidak mendapati, kamu tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah, ya pemilik rahmat itu tafawut. Ya, sedikit pun sedikit pun kamu tidak akan menemukan hal yang kurang, yang tidak sempurna, ya ada yang tidak sesuai. Dan yang kedua, ya ayat ini pun dalil yang menunjukkan, nah karena ininya nih kata-kata ini di ayat ketiga itu ya. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Nah ini mataro fi khalqi rahmani min tafawut. Ya tidak ada yang kurang gitu, bahkan antara satu ciptaan Allah dengan yang lainnya itu sejalan, bersinergi, saling ada keterkaitan. Betul-betul ya secara keseluruhannya, baik satuan-satuannya, artinya baik satuan-satuannya ciptaan Allah itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kalau digabungkan itu secara keseluruhan gitu makhluk-makhluk Allah itu adalah ya satu kesatuan. Nah ini menunjukkan gitu ya mahakarya ciptaan Allah ini mahakarya yang sempurna. Nah farji'il basara hal tarmin futur. Nah kata-kata tersebut itu menunjukkan wasalamatuha minal uyub. Ciptaan Allah itu tidak ada, ciptaan Allah itu tidak ada satupun yang sebutannya begini mungkinnya, tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang pantas, yang layak, yang berhak untuk dicela, itu nggak ada. Dari yang terkecil lah tadinya semua kan itu hasil karya, itu ciptaan Allah, semuanya dari yang makhluknya yang terkecil sampai yang terbesar itu tidak benar atau tidak layak, tidak berhak untuk dicela gitu, dimaki-maki. Ini ciptaan Allah ini dimaki, itu nggak akan ada. Semuanya sempurna. Dan tentunya ya, ini yang ketiganya, makna yang ketiga lah. Yang pertama itu tadinya bahwa ayat ini adalah dalil untuk satu betapa gitu agungnya mahakarya ciptaan Allah seluruhnya lah, bukan hanya langitnya. Kemudian B itunya menunjukkan tidak ada satupun itu makhluk Allah yang berhak, yang layak, yang pantas untuk dicela, untuk dicaci, untuk dimaki. Sempurna semuanya ya, ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Yang ketiga tentu saja ini yang pokok, ini yang utama, wa kunu khaliqiha, seperti apa penciptanya kalau demikian. Ini yang pokok, yang utama adalah ya demikianlah. Dengan karena disebutnya kan seluruh ciptaan Allah itu adalah disebutnya kan ayat atau dalil yang menunjukkan penciptanya itu seperti apa, kalau hasilnya, kalau ciptaannya, kalau mahakaryanya sedemikian sempurna. Baik sebagai satuan-satuannya tadinya, baik sebagai satuan-satuan makhluknya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau setelah digabung itu secara keseluruhan, karena semuanya saling ada keterkaitan. Nah ini yang
kreasinya ya kreatornya itu berartinya ya kreatornya itu yang benar-benar maha sempurna. Ini menunjukkannya bahwa pencipta seluruhnya itu zakudratin tamatin, benar-benar memiliki kemampuan, benar-benar memiliki kekuasaan yang sempurna. Wa ilmin dakikin, dan ilmu yang tanpa batas lah intinya untuk Allah ya. Dan ilmu yang tanpa batasnya yang syamilin muhkamin mutkinin. Nah, maha sempurna segala-galanya. Memangnya Allah itu maha sempurna segala-galanya. Nah, yang zat sebutnya untuk Allah itu kan zatnya. Allah yang maha sempurna gitu, yang sempurna segala-galanya, kemampuannya, ilmunya dan segalanya. Nah, zat yang demikian ketika menciptakan ya seperti inilah hasilnya. Seluruh alam raya ini itulah ciptaan Allah. Seperti apa hasilnya? Hasilnya juga sempurna. Kalau kita bandingkan sama manusia juga kan demikian ya. Apabila seseorang berkreasi, bandingkanlah yang disebut dengan orang yang awam atau orang yang amatiran dengan yang profesional. Kalau menciptakan sesuatu, misalnya sesuatu yang sama gitulahnya, sesuatu yang sama. Misalnya inilah saya ingat ini kalau dulu waktu waktu sekolah dasar kalau nggak salah gitunya. Waktu sekolah dasar dulu disebutnya pelajaran kerajinan, membuat binatang dari tanah liat. Seperti apa hasilnya? Ada yang membuat gajah gitunya, anak-anak itu membuat gajah, ada yang membuat apalah. Hasilnya seperti apa? Geuleuh teh ningali itu kan di anak-anak sesuai lah dengan ilmunya kan. Ilmunya gitu harus bagaimana sih kan untuk menghasilkan. Nah, beda kan dengan seorang pematung pembuat patung gitu dari tanah liat, bikin manusia saja benar-benar seperti asli. Bikin manusia gitu, patung manusia dari tanah liat. Ini kalau sekilas itu benar-benar kelihatan seperti asli. Sampai istilahnya detil-detilnya itu benar-benar mirip. Coba anak kelas 2 SD bikin gajah. Bikin gajah, kupingnya seperti apa lagi. Kemudian boro-boro agel matak ninggalin lagi. Nya dipunten genep bae ku guruna ge. Itu naon senajang atuh ieu teh naon. Dulu ingat waktu sekolah dasar itu ada pelajaran kerajinan, itu disuruh membuat apa gitu dari tanah liat. Benar yang saya ingat itu ada yang membuat gajah, ada yang membuat binatang apalah gitunya dari sugan anu alus boro-boro itu. Karena itulah kan membuatnya kan akalnya, ilmunya, wawasannya untuk membuat sebuah karya itu demikian hasilnya. Nah, itu kan sesuai dengan ilmunya gitu kan, dengan ilmunya. Nah, Allah ini kreator yang ilmunya tanpa batas, kemampuannya tanpa batas, segalanya tanpa batas. Ketika menciptakan sesuatu hasilnya seperti apa? Kan lebih dari profesional. Kalau begitu kan lebih dari profesional nih hasilnya. Pantaslah kalau mungkinnya dari yang terkecil itu kan, semua ciptaan Allah dari yang terkecil sampai yang terbesar, baik satuan-satuannya makhluk Allah yang manapun yang kita lihat, atau secara keseluruhan alam raya ininya secara keseluruhan ini, alam raya ini benar-benar menunjukkan siapa penciptanya, menunjukkan penciptanya itu yang maha demikian, yang tadi yang maha segala-galanya. Nah, sehingga kan suka disebut bahwa semua ciptaan Allah itu adalah dalil. Semua ciptaan Allah itu adalah ayat disebutnya. Dalil akli,
Kalau sebutannya gitu ya, semua ciptaan Allah ini dalil akli sebutannya. Kalau atau kalau disebut ayat kauniyah. Ya, semuanya menunjukkan ke arah ini. Benar-benar kalau soal wujudnya pastinya Allah itu wujud, Allah itu ada. Iya, makanya ini ciptaannya ada, masa penciptanya tidak ada. Nah, kalau seluruh ciptaannya itu sedemikian sempurna, yang menciptakannya seperti apa? Nah, di awal ininya, sejak awal ayat ini kan Al-Mulk ininya diawali dengan awalnya ini menerangkan tentang Allah nih, ayat 1 sampai berapa nantinya itu menerangkan tentang Allah. Nah, diawali seperti tadi ya, maha itu kan tabaroka, itu sudah menunjukkan maha berkah, maha suci, maha agung. Yang satu berarti kan tadinya di tangannya lah segala seluruh kekuasaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang telah mengadakan, menciptakan mati dan hidup, maksudnya atau dengan tujuan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan dia maha perkasa serta maha pengampun. Kemudian yang ketiga, yang barusan ini masih menerangkan Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Di mana gitu tak pada ciptaan Allah itu matarofi kholqi rohmani min tafawut, kamu tidak menemukan pada ciptaan Allah itu yang janggal, yang ganjil, yang salah, yang kurang, itu gak akan ada gitu ya. Farji'il basoro, coba lihat, coba perhatikan kembali, coba teliti, coba dalami gitu. Farji'il basoro, hal taro min futur, apakah kamu menemukan itu? Apakah kamu menemukan itunya ada yang tadi lah kesintinya, apakah kamu menemukan itu ada yang salah, ada yang kurang? Nah, sekarang ini ayat yang berikutnya, ayat yang berikutnya ini secara makna sambungan dari ayat keempat, berarti ayat keempat ini sekarang secara makna itu masih lanjutan dari ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga tadi demikian ya, allazi khalaqas sab'a samawati tibaqo ma taro fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara. Ini ayat ketiganya, coba lihat kembali, periksa kembali, teliti, dalami, itulah ciptaan Allah tersebut. Hal taro min futur, apakah ada yang kurang, ada yang salah? Nah, sampai di sana aja barusannya. Nah, sekarang ayat yang keempat, summarji'il basoro. Di ayat ketiga ini sudah Allah perintahkan demikian. Farji'il basoro, lihat lagi, perhatikan lagi, dalami lagi gitu. Jadi Allah memerintahkan dia, silahkan. Karena kan yang tadi intinya bahwa itu juga ayat Allah. Ya, itu juga ayat Allah ya. Nah, artinya juga seperti ini juga ada kesimpulan seperti ini nih dari ayat yang tadi. Ilmu apapun yang dipelajari oleh seseorang itu mempelajari ayat berarti. Yang tentunya, yang seharusnya tapi ya, yang tentunya itu yang seharusnya dengan mempelajari ayat Allah yang manapun. Karena ayat Allah tadi kan ada ayat nakli. Kalau ayat nakli itu dalil-dalil nas sebutnya, berupa Al-Quran, berupa hadis. Nah, kalau ayat akli atau ayat kauniyah, ya inilah alam raya ciptaan Allah. Kan Allah memerintahkan di sini untuk pelajari, dalami. Karena itu juga ayat Allah. Tapi kan harus mengarah kepada ayat-ayat yang sudah diterangkan di sini, harus mengarah pada akhirnya mengarahkan kepada pengakuan dan keyakinan. Nah, itulah pengakuan dan keyakinan tentang ini ya, mungkin ya, pengakuan dan keyakinan ya intinya tentang keberadaannya.
ada wujud gitu. Allah itu ada wujud dan Allah itu maha segala-galanya. Nah, ayat-ayat yang dipelajari yang manapun gitu loh. Karena kalau disebutnya selain ilmu agama, kalau ilmu agama kan itu yang pokok, yang gitunya, yang pokok gitu, yang menjadi objek apa namanya, yang menjadi objek yang dipelajarinya itu kan dalil nakli, ayat Quran dan hadis. Nah selain itu kan ayat kauniyah, lalu seseorang mempelajarinya ya sama, berarti itu juga mempelajari ayat Allah. Kalau ini yang dipelajarinya ayat nakli, kalau ini yang dipelajarinya ayat akli atau ayat kauniyah, sama. Hasilnya harus sama. Ya, hasilnya harus sama. Yaitu mengarahkan, menuntun kepada pengakuan dan keyakinan bahwa yang maha kuasa. Nah kalau hanya berarti begini, kalau hanya berdasarkan ayat kauniyah, ini dalilnya terbatas. Ayat kauniyah ini dalilnya terbatas, tidak tuntas. Kalau ayat kauniyah hanya akan sampai kepada benar nih, yang maha kuasa atau Tuhan lah itunya. Tuhan itu ada dan maha segala-galanya. Kalau ditanya namanya siapa, nggak akan ditemukan pada ayat kauniyah. Karena yang menyebut nama Tuhan itu adalah Allah adanya di dalam ayat Al-Quran. Nah, kalau tanpa ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu kan firman Allah, ucapan Allah, makanya Allah yang menerangkan Tuhan itu namanya siapa. Lebih jelasnya di sana sebetulnya, lebih jelasnya di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Allah itu seperti apa saja, keinginan Allah itu apa saja. Ya misalnya di sini nih ya, misalnya ayat ini, ayat yang kedua nih, misalnya ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, itu nggak akan ditemukan. Itu tidak akan ditemukan pada selain Al-Quran, pada selain firman Allah, artinya pada selain ucapan Allah. Kalau pada ayat kauniyah itu nggak akan ada, nggak akan ditemukan. Misalnya orang mencari, meneliti, mendalami hidup ini untuk apa sih? Nah itu coba teliti, dalami tanpa agama, tapi hidup ini untuk apa gitu kan? Kalau tanpa dalil nakli, tanpa kalau bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, gak akan ada jawabannya, gak akan menemukan hidup ini untuk apa. Kalau di sini kan jelas Allah menciptakan, yang mengadakan, yang menciptakan mati dan hidup. Apa sih tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalan untuk menguji, dengan maksud, dengan tujuan. Allah mengadakan demikian itu untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayat ini sudah menunjukkan, berarti ayat ini sudah menunjukkan bahwa manusia itu wajib beramal dan yang terbaik yang akan Allah pilih. Ya, bahwa hidup itu inilah hidup, berarti ayat ini banyak sebetulnya ayat-ayat yang menunjukkan kurang lebih demikian lah gitu ya. Hidup ini untuk apa? Hidup ini mau apa? Kalau itu tidak tahu, maka manusia tidak akan tahu harus bagaimana. Itu harus bagaimana sih manusia hidup itu harus bagaimana? Nggak akan tahu, manusia tidak akan mampu menemukan berdasarkan pencarian, penelitian, pengalaman, nggak akan tahu. Tapi Allah sudah menerangkannya. Allah menerangkan bahwa ini salah satu di ayat yang maknanya demikian, bahwa hidup ini untuk beramal, dan dari setiap generasinya, karena ada yang mati, ada yang hidup, maka dari setiap generasinya itu Allah menyaringkan.
kalau diadakan ujian itu kan ujian saringan disebutnya. Mentak diuji itu murah disaring, yang gagal tidak terbawa, yang lulus terbawa. Menguji itu artinya Allah menyaring, menyeleksi, dan yang Allah inginkan itu adalah yang terbaik. Nah kalau hanya berdasarkan ayat kauniyah gitulahnya, hanya berdasarkan ayat kauniyah ini menjadi dalil ya, tapi sangat terbatas. Kalau ayat kauniyah alam raya gitulahnya ini dijadikan dalil ke arah ketuhanan bisa sampai, tapi hanya sampai benar Tuhan itu ada. Dan satu benar Tuhan itu ada, dua benar bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ini maha kuasa, ini kan berkuasa gitu untuk menciptakan seluruh alam raya. Karena itu ya hanya itu yang dijadikan dalilnya. Kalau hanya berdasarkan ayat kauniyah, namanya saja nggak akan tahu nama Tuhan itu siapa. Kan ada berdasarkan ayat kauniyah tidak akan ditemukan. Jadi tetap wajib, berartinya wajib mempelajari ayat nakli. Wajib mempelajari apa namanya kalau untuk agama yang terakhir ini kan Islam. Agama terakhir gitu yang Allah turunkan itu adalah Islam. Nah artinya manusia itu wajib mempelajari Islam karena di situ ilmu yang Allah menurunkan, Allah memberikan ilmunya. Nama Tuhan itu siapa, sifat-sifatnya seperti apa, kemudian keinginannya apa. Nah, terus manusia itu bagaimana? Lengkap penjelasannya kalau pada ilmu agama disebutnya ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis lengkap ilmu penjelasan tentang segalanya sebetulnya. Ini sebelum lebarnya, sebelum ayat keempat barusannya, sebelum ayat keempat, ini saya buka-buka ini hadis tentang langit. Ya, saya bukanya hadis-hadis tentang langit karena di akhir ininya, di akhir sihnya ini masih ayat yang ketiga gitu, penjelasan tentang ayat yang ketiga. Di sini dimuat oleh penulisnya di dalam ayat yang lain nih, tentang langit nih, diantaranya surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu petirnya artinya halilintar. Nah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang telah meninggikan. Allah meninggikan artinya Allah meninggikan itu menetapkan bahwa langit itu kalau bagi manusia itu langit itu amat sangat tinggi. Kalau langit-langit pendek. Mun langit mah talangit mun aslina wah sedemikian tingginya. Berapa sih jaraknya gitu ya. Misalnya kalau langit-langit rumah, ya anggaplah langit-langitnya. Berapa sih langit-langit rumah kayak sebuah bangunan gitu. Plafon gitu kan, plafon sebuah rumah. Ya kalau di kita ini mungkin ada yang 2 meter 80, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Itu langit-langit sebuah bangunan. Nah kalau langit, karena langit juga bangunan. Itu di surat ini, di surat ini yang sebelum ini surat apa disebutnya? Surat Amma, juz Amma teh An-Naba alah. Itu diantaranya di dalam surat An-Naba ada yang menerangkan ayat ke berapa ya? 13 itu 12. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami membangun nyawa banaina fauqakum, dan kami membangun di atas kalian
7 lapis ya, sab'an 7 lapis langit yang wah megah luar biasa gitu, langit itu yang megah. Wa banaina fawqakum sab'an shidadanya, kami membangun di atas kamu itu 7 lapis langit yang megah lah gitunya, di shidada di situ yang megah. Nah di surat Ar-Ra'd di sini Allah yang telah yang meninggikan langit tanpa tiang, yang kamu sendiri dapat menyaksikannya. Allah membuat Allah yang telah meninggikan 7 lapis langit ya, tanpa tiang, yang kamu dapat menyaksikannya. Sumastawa alal arsy, kemudian Allah bersemayamlah di atas aras. Wasakhara syamsa wal qamar, dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya akan berjalan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Itu diantaranya hanya tentang, banyak juga ayat tentang langit di dalam Al-Qur'annya, cukup banyak itu ayat tentang langit ya, karena kan langit itu apa namanya ya, makhluk yang paling besar. Ternyata langit itu juga tempat kehidupan ya, di langit itu ada kehidupan gitu ya, seperti di bumi di sini ada kehidupan, di langit juga ada kehidupan. Kalau di dunia, di bumi ini penghuninya manusia gitu, binatang, tumbuhan lah dari apa yang nampaknya oleh mata manusia, makhluk hidup di bumi ini kan, binatang, hanya manusia, binatang, tumbuhan, pocong, kuntilanak, gitu. Genderuwo, emang nyong itu ada di bumi? Nggak ada. Tidak ada di bumi itu makhluk hidup mah eta we. Manusia itu hari nu kitu kategorina naon teh, manusia, binatang, tumbuhan. Hari nu kitu naon dah kategorina. Jelemanya dasar. Aduh. Ini pada hadis riwayat At-Tirmidzi dia ini untuk menambah saja nih ya, penjelasan ayat 3 itu kan tentang awalnya tentang Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Kemudian kan ayatnya, apakah kamu, ini secara umum, apakah kamu melihat, apakah kamu mendapati pada ciptaan Allah itu sesuatu yang janggal, yang ganjil, yang salah? Sekarang ini tentang langitnya nih ya. Cukup panjang nih ternyata hadisnya, kita baca terjemahnya saja nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang awan. Tiba-tiba datang awan kepada mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian tahu apakah ini? Mereka berkata, para sahabatnya, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah awan. Para sahabat hafal no gitu. Tapi kan kayak bernaik Nabi kalau bertanya sesuatu emang ya teh awan. Kalian tahu ini nggak? Tahu itu apa? Awan? Bagus. Emang kita unggul kamu Nabi nanya teh naonan. Siga Pak Tinosidin wae bagus. Kalian tahu itu? Kalian tahu nggak itu apa? Tahu apa? Itu awan. Oh bener. Isinya gitu. Naonan Nabi ngobrol gitu. Tebang banget pisan. Makanya para sahabat sering kali nih, kalau Rasul bertanya teh, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena kan kalau Nabi bertanya ini bukan pertanyaan basa-basi, bukan pertanyaan tanpa maksud, tanpa ilmu. Nah, apakah kalian tahu? Apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah awan. Ini adalah mendung yang akan menyirami bumi. Tah geningan kadinya maksud Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar itu apa awan dok itu mah. Oh iya, guys aja.
asa asa tong kudu jadi nabi hasra gitu unggul kurang gak bisa itu. Allah tabaraka wa ta'ala menggiringnya kepada suatu kaum yang tidak bersyukur kepadanya. Tuh kan kalau Nabi bertanya mesti luas maksudnya, dalam nih, bukan hanya sekedar awan. Ternyata begini nih, seperti ini maksud Rasulullah SAW. Itu adalah awan, itu adalah mendung yang akan menyirami bumi. Allah tabaraka wa ta'ala menggiringnya kepada suatu kaum yang tidak bersyukur kepadanya dan tidak juga berdoa kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kalian apa yang ada di atas kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah roki. Iya nih, ini mulai nih tentang langit. Apakah kalian tahu apa yang ada di atas kalian? Itu adalah roki. Roki itu sebutan untuk lapisan langit pertama. Lapisan langit, karena 7 lapis kan. Nah, lapisan langit pertama, lapisan langit yang paling dekat ke bumi, itu adalah roki disebutnya. Yaitu atap dari bumi, berartinya atap dari bumi yang dijaga serta gelombang yang tertahan. Pertanyaannya, ilmu Nabi ini luar biasa. Nah, ini ilmu Nabi sampai seperti ini. Palingannya Nabi memodal. Kalau gitu kan, kalau diibaratkan jasad Nabi SAW ini dipenuhi dengan ilmu, benar-benar modal ilmu pada diri Nabi ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terisi seluruhnya itu oleh ilmu. Tidak ada satu mili, 1 senti pun yang kosong dari ilmu. Ini Rasulullah bisa menerangkan seperti ini. Ya, Rasulullah tahu ya, Rasulullah punya ilmu berarti kan, makanya beliau bisa menerangkan seperti ini. Itu adalah roki yang dimana roki itu adalah itunya langit pertama, langit lapisan langit yang paling dekat ke dunia, yaitu atap. Anggaplah itulah atap dari bumi, itulah atap dari dunia ini ya, yang dijaga serta gelombang yang tertahan. Aduh, ini juga apa nih ya, gelombang yang tertahan. Nah, kemudian beliau bertanya lagi, tahukah kalian berapa jarak antara kalian dengan langit? Iya Pak, ini mesti Nabi. Ini hanya Allah yang tahu. Manusia bisa nggak mengukur? Ini jelek apa langit lagi? Emang langit mana gitu? Emang langit itu mana? Karena langit itu gaib. Itu kan karena langit itu gaib. Apakah itu langit itu yang biru? Wah, ini tempat-tempat bintang kecil tuh. Bintang kecil di langit yang biru. Tanu eta yang nampak biru itu bukan itu. Langit itu gaib, artinya tidak nampak, tidak terlihat oleh kasat mata. Ya, langit itu tidak terlihat, tetapi di sini Rasulullah kan sudah menerangkan. Tahu nggak di atas, yang berada di atas kalian itu apa? Langit, itu kan kata Rasulullah, roki disebutnya gitunya. Roki itu adalah lapisan langit pertama, lapisan langit yang paling dekat ke bumi. Nah, manusia tahu nggak ada ya hal tersebut? Manusia tahu nggak ada 7 lapis langit? Pasti tidak akan tahu, kalau bukan berdasarkan penjelasan dari Allah. Karena langit yang jumlahnya 7 lapis itu gaib bagi manusia. Ya, itu gaib. Ya, kita tahu ada 7 lapis langit, dari mana? Dari siapa kita tahu? Coba kalau melalui penelitian, anggaplah melalui penelitian manusia. Sekarang ini bahkan sudah banyak nih sekarang ini tayangan-tayangan video-video yang kurang lebih menerangkan
alam raya ini seperti apa? Ini menurut penelitian manusia, alam raya ini seperti apa? Ternyata kan intinya alam raya ini entah seberapa luasnya. Yang ternyata misalnya dunia, bumi yang kita tempati ini kan, ini berada bersama gitu, bersama ada planet, ada bintang yang satu kumpulan yang disebut dengan gugus bintang. Nah, satu gugus bintang di mana bumi, bulan, matahari, planet apalah gitu, Jupiter, Saturnus dan sebagainya itu berada di satu gugus bintang, diberi nama oleh manusia gugus bintang Bima Sakti. Nah, gugus bintang ada berapa? Ada lagi gugus bintang yang lain yang jumlahnya entah berapa, sehingga manusia menggambarkan alam raya ini entah sebesar apa. Ya, alam raya ini itu entah sebesar apa. Nah, dari tayangan itu saya lihat video yang menerangkan demikian. Dari tayangan tersebut langit enggak disebutkan, enggak nampak. Langitnya mana? Gugus bintangnya gitunya digambarkan lah oleh mereka, ilustrasinya gugus bintangnya seperti apa, yang jumlahnya juga miliaran triliunan. Langit enggak ada penjelasan tentang langit. Padahal langit itu benar-benar wujud ada seperti bumi. Bumi ini wujud ada di mana manusia oleh Allah ditempatkan di bumi. Ya, bumi ini kan kita bisa melihat nampak seperti inilah bumi. Apalagi kalau pergi misalnya menjauh dari bumi kan kelihatan, oh bumi itu ternyata bentuknya bulat. Nah, kalau langit coba mana yang pernah menggambarkan nih wujud langit seperti ini, nggak akan ada. Ya, karena langit itu gaib. Tapi kalau Rasulullah SAW bukan hanya berdasarkan penjelasan dari Allahnya melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW tahu tentang langit bukan hanya berdasarkan penjelasan dari malaikat Jibril. Rasulullah pernah ke langit, pernah singgah di setiap lapisan langit, yaitu ketika Isra Mi'raj. Nah, Rasulullah itu hanya benar gitu. Rasulullah itu benar meyakini Al-Quran menyebut 7 lapis langit teralami oleh Rasulullah. Beliau Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit, dan di setiap lapisan langitnya itu beliau singgah. Kemudian Allah menerangkan surga, menerangkan neraka. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah dibawa masuk surga, dibawa masuk neraka. Nah, kembali ini ke ini nih. Rasulullah SAW kemudian bertanya, tahukah kalian berapa jarak antara kalian dengan langit tersebut? Boro-boro gitu kan ya, boro-boro dengan yang gaib. Andai langit itu nampak, siapa yang bisa menghitung? Ya, boro-boro kan langit gaib ya. Langit itu gaib. Ya, siapa yang bisa menghitung? Andai langit itu nampak juga, paling hanya kira-kira nih yang tadinya jarak antara misalnya jarak antara planet-planet, jarak antara bintang-bintang, jarak antara gugus bintang itu kan hitungannya bukan dengan kilometer. Itu sudah dengan tahun cahaya, satuan panjangnya, satuan jaraknya itu sudah dengan tahun cahaya, 1 tahun cahaya, 1 tahun cahaya, 1 juta tahun cahaya, 1 miliar tahun cahaya. Di mana 1 tahun satu tahun cahaya itu kalau dengan kilometernya perbandingannya 9 triliun. Berapanya kalau nggak salah, 9 triliun 640 miliar kilometer satu hiji nanti. 1 tahun cahaya teh tah sekian triliun miliar kilometer. Itu bisa jadi jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah menanyakan, kalian tahu nggak jarak antara kalian dengan langit berapa jauh?
Puguh tuh para sahabat di dia, wah mana saya tahu, mana kita tahu lagi itu saja gaib, ukur kumaha. Ya, tahukah berapa jarak antara kalian dengan langit tersebut? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya di atas hal itu terdapat dua langit. Jarak di antara keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Jarak antara satu langit, jarak antara satu lapis langit dengan lapisan langit yang lainnya itu tak seperti ini. Jaraknya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Entahlah kalau pakai kilometer kah, sekian juta tahun cahaya. Nah, coba saja kalau orang melakukan perjalanan 500 tahun dari sampai mana kira-kira? Ya sampai langit sih. Kalau dari bumi ya melakukan perjalanan 500 tahun sampai mana kira-kira? Ya sampai langit lah. Dan juga ini yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Oh ternyata kan dari bumi ini, dari bumi sampai ke lapisan langit pertama itu kan 500 tahun jaraknya. Kalau 500 tahun perjalanannya, artinya kalau melakukan perjalanan selama 500 tahun, nah sampai ke lapisan langit yang pertama. Kemudian dari lapisan langit pertama ke lapisan langit yang kedua dengan jarak yang sama. Semuanya ada 7 lapis langit. Tapi Rasulullah SAW Isra Mi'raj sehari semalam pulang pergi. Ya waduh ini kecepatannya seperti apa ini. Satu malam kan Rasulullah itu pulang pergi kan. Pantas kalau orang, ya terutama orang-orang kafir, wah bener benci orang mau nugelo. Mungkin orang Sunda suka berpikir nugelo mau nyok. Bolak balik melewati 7 lapis langit. Ini penting subuh saya di dia. Tong halu ngewa. Halu teman. Dia bilang halu teman gitu mantu. Ini kan Rasulullah sendiri yang menyebutkan. Tahu nggak jarak dari kalian ke langit berapa jauh? 500 tahun perjalanan. Nah, Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu kan melakukan perjalanan berapa lama? 1 malam melewati 7 lapis langit, kemudian di sananya itu dibawa ke surga, dibawa ke neraka, lalu mendapatkan kewajiban sholat. Dia terjadi dialog dengan Nabi Musa hanya dalam 1 malam. Kalau menghitung jadi kecepatan Rasulullah SAW berjalan, arti Isra itu dibawa. Isra tidak ajak piknik lah. Isra tidak diajak piknik. Isra dibawa jalan, diajak jalan. Nah nantinya gitu tambahan nanti. Mi'raj itu artinya naik. Berapa kecepatannya? Kalau ternyata seperti ini. Jarak antara langit dan bumi itu jarak 500 tahun perjalanan. Nah, kita lebih percayaan semua keharti lah. Kalau bukan dengan iman, banyak Rasulullah SAW mengatakan itu. Rasulullah SAW menerangkan, tadi malam aku Isra Mi'raj, dibawa ke Masjidil Aqsa, terus dibawa ke langit. Tadi malam, mungkin orang yang mendengar tadi malam itu emang langitnya di mana? Kalau 1 malam, pergi malam itu sebelum subuh sudah kembali ke tempat semula. Melihat dibawa ke surga, melewati 7 lapis langit, kemudian dibawa masuk ke surga, dibawa ke neraka. Sehari semalam sudah pergi. Emang Cicalengka? Emang nggak Cicalengka sudah pulang pergi dalam 1 malam? Ini kalau benarnya kalau bukan karena iman nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Hanya dalam 1 malam. Padahal jarak 1 lapis langit dengan yang lainnya itu 500 tahun perjalanan, dan ini ada 7 lapis langit. 7 kali 5 berarti seberapa?
3.000 nya. Tali 500 kali 7 atau 5 kali 7 sabaraha 35 na mun hereres. Tapi ais lapar teh kieu. 5 kali 7 wae. 7 kali 5 nih sabaraha tuh. Artinya 3.500 tahun tuh melewati 7 lapis langit itu 3.500 tahun perjalanan. Satu malam pulang pergi. Alah, kecepatannya berarti kan, kecepatannya seperti apa? Sebetulnya kan kalau bagi Allah itu hanya dalam sekedip mata juga bisa terjadi, bisa pindah. Kalau Allah menghendaki, Allah memindahkan Rasulullah dari bumi gitunya ke tempat di luar 7 lapis langit. Kalau bagi Allah kan tanpa waktu juga bisa. Ya kalau Allahnya bagi Allah kan tanpa waktu juga bisa. Hanya sepersekian detik saja misalnya Rasulullah ada di bumi, kemudian jadi berada di atas 7 lapis langit. Apa yang Allah nggak mampu gitu kan? Apa yang Allah nggak bisa? Jangan kalau ini dalam waktu semalam, lila cek Allah teh atuh. Lila teuing atuh esok aya kayeuna keneh gejig. Ayeuna keneh aya di surga, Allah bisa. Kenapa mesti menunggu sekian jam? Kenapa mesti menunggu ini kalau misalnya Allah mau memindahkan itu dari satu tempat ke tempat yang lain? Wah kan Allah itu dari bumi ke mana? Ke satu tempat misalnya di atas 7 lapis langit. Sepersekian detik juga bisa. Nah kembali nih ke hadis ini nih ya. Nah, tahukah kalian jaraknya tadinya jarak antara langit dan jarak antara kalian dengan langit tersebut sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Sesungguhnya di atas hal itu terdapat 2 langit. Jarak di antara keduanya seperti adalah perjalanan 500 tahun. Hingga beliau menyebutkan 7 lapis langit. Jarak antara setiap 2 langit seperti jarak antara langit dan bumi. Ya, artinya semuanya samanya berjarak 500 tahun perjalanan. Ya kali 7 tadi makanya kalau Rasulullah melewati 7 lapis langit. Sekian dah jarak yang ditempuh oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj. No. Iya coba ini. Kalau manusia ada yang mengatakan keliling dunia, meri bangga cek Nabi teh geuleuh amit-amit keliling dunia segitu aja. Keliling dunia meri bangga. Oh Rasulullah mah bukan hanya dunia sampai melewati 7 lapis langit ke surga. Geus Rasulullah mah ka neraka geus. Duh ieu orang aya sudah keliling dunia, meri bangga. Siga nu nyawa keliling dunia teh kabeh ka ubek teu. Keliling dunia teh pedah we meureun ka Eropa, ka hiji negara, terus ka Afrika, ka hiji negara, ka Amerika, ka hiji negara, ka Australia gitu, ka Asia, ka Antartika, paeh udah ditu guys. Sakitu berarti aja beli bangga eta keliling dunia. Lah, pergi sade kebul nya mah atuh. Nah, kemudian tahukah kalian di atas hal tersebut di atas 7 lapis langit itu apa? Mereka berkata, "Taleh jawaban samanya." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Di atas 7 lapis langit itu adalah arasy. Dan di antara arasy dan langit, itu adalah jarak antara 2 langit." Ini Rasulullah punya ilmu sampai seperti ininya. Jarak antara 7 lapis langit dan arasy itu jaraknya seperti 2 lapis langit, 1000 berarti 1000 tahun perjalanan. Kalau di hadis lain kan itu jarak di atas 7 lapis langit itu kan ada air, ada samudra yang seberapa dalamnya sejauh 500 tahun perjalanan. Di atas itu ada malaikat yang menjaga aras, tingginya berapa? 500 tahun perjalanan, gitulah tah itu hitungannya. Nah, di atas 7 lapis langit itu ada aras. Dan di sininya dan langit setelah itu adalah kemudian tahukah kalian
apa yang ada di bawah kalian sekarang nih? Kalau tadi di atas kalian langitnya, tahukah kalian apa yang ada di bawah kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya di bawah kalian ini adalah bumi. Kemudian bersabda, tahukah kalian apa yang ada di bawah itu? Di bawah bumi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di bawah bumi ini terdapat bumi lain. Ini coba ini. Kumaha yang membuktikan anaknya di bawah bumi ini terdapat bumi lain. Di antara keduanya berjarak perjalanan 500 tahun.